Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Pedang kayu hitam menembus tenggorokan pria berjubah biru, membawa seutas darah merah. Dalam sekejap, seorang raja suci tertusuk pedang. Adegan ini terlalu mendadak, dan semua orang di kejauhan tercengang. Karena pria berbaju linenlah yang menemani pria berjubah biru. Pria ini sebelumnya pendiam, napasnya kental seperti gunung, dan dia membawa pedang kayu hitam. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, rasa penindasan jauh lebih kuat daripada pria berjubah biru manusia. Tapi sekarang, pria berbaju linen menusuk leher pria berbaju biru dengan pedang dari belakang. Bagaimana kamu bisa mengkhianati Tuan Suexiao? Suara pria berjubah biru itu serak, terputus-putus, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak berani menoleh, karena gagang pedangnya tersangkut di tenggorokan. Begitu dia menoleh, dia akan mati lebih cepat. Aku tidak pernah benar-benar menyerah pada Bloody Sky. Pria linen itu berbicara dengan acuh tak acuh. Ketika dia berbicara, pedang kayu hitam di tangannya mengeluarkan kekuatan. Ledakan. Tubuh pria berjubah biru itu tiba-tiba berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan mati di tempat. Lampu emas dipegang di telapak tangan oleh pria yang mengenakan kain kabung. Seorang raja suci meninggal. Keturunan klan King Sangmu, Mu Jing, temui Tuan Kaisar. Dia memiliki tulang yang tebal dan kekuatan yang menakutkan, dan dia dapat dengan mudah membunuh peri tanah suci dengan satu pedang. Tapi saat ini, tampak seperti orang beriman yang taat, dengan postur sujud, membungkuk untuk upacara. Adegan itu mengejutkan semua orang yang hadir. Selain itu, gelarnya untuk Su Yi adalah Kaisar Zun. Gengsi Anda, meskipun tahun-tahun tanpa batas telah berlalu, itu masih sangat kuat. Wu Meng dan yang lainnya berjatuhan di hati mereka, tidak bisa tenang. Pada saat ini, Su Yi sudah memegang rantai perak yang disebut kunci tahanan di tangannya, dan menatapnya. Dia dengan santai memerintahkan, dahulukan si Zuo. Iya. Duri kayu menahan lampu emas, dengan ujung jari di atasnya. Si Zuo yang terperangkap segera dilepaskan, dan Wu Meng segera melangkah maju dan membawa si Zuo kembali. Bangun. Su Yi berkata, menggesekkan ujung jarinya, kunci tahanan itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi puing-puing putih dan cerah yang berserakan dan menghilang. Jika adegan ini dilihat oleh pria berjubah biru yang mati, itu pasti akan mengejutkan. Karena kunci tahanan dibuat oleh Kaisar Suexiao sendiri, ia dapat dengan mudah memenjarakan jiwa karakter abadi, yang paling misterius dan menakutkan. Tapi sekarang, itu dihancurkan oleh Su Yi. Ini tidak diragukan lagi membuktikan bahwa bahkan jika Su Yi diikat oleh kunci tahanan, dia dapat dengan mudah memecahkan harta ini. Dengan izin Su Yi, Mu Jing, yang berlutut di sana, perlahan bangkit. Tapi dia tetap menundukkan kepalanya, ekspresinya hormat dan saleh. Gerakan itu membuat Wu Meng dan yang lainnya menghela nafas dalam hati. Ini adalah prestise Anda. Ikuti saya, ada yang ingin saya tanyakan. Su Yi berbalik dan berjalan ke aula. Diikuti pial kayu. Dalam seperempat jam, Su Yi secara kasar memahami sesuatu dari mulut Mu Jing. Untuk alasan ini, Sue Xiaozi dan orang-orang kuatnya mencari di seluruh era setan, tetapi pada akhirnya tidak menemukan apapun. Tapi Kalajengking Darah sangat percaya bahwa jika Wang Ye bereinkarnasi, dia pasti akan muncul di era iblis. Jadi, sebelum Sue Xiaozi meninggalkan era iblis, dia meninggalkan sekelompok bawahan yang telah mencari reinkarnasi Wang Ye selama bertahun-tahun. Kedua, tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu dan begitu banyak perubahan telah terjadi. Terutama setelah pecahnya bencana yang melanda dunia peri, bawahan Kalajengking Darah yang tinggal di era iblis benar-benar kehilangan kontak dengan Kalajengking Darah. Pada tahun-tahun berikutnya, bawahan Kalajengking Darah pergi satu demi satu, mencoba kembali ke dunia abadi dan berhubungan dengan Kalajengking Darah. Tanpa kecuali, pembangkit tenaga listrik yang pergi entah terbunuh ketika melintasi sungai panjang ruang dan waktu, atau benar-benar kehilangan berita saat mereka berada di jalan terlarang. Hingga saat ini, hanya tersisa Mu Jing dan Si Liusan. Si Liusan adalah pria berjubah biru yang baru saja dibunuh oleh Mu Jing.
Ketiga, dahulu kala, si Liusan secara tidak sengaja menanyakan berita bahwa Shenmu, rekan Tao dari Sekte Setan Enam Keinginan yang mengajar Sue Liu, diduga bereinkarnasi. Karena berita ini, si Liusan akhirnya memutuskan bahwa Shenmu, yang dibunuh oleh gangguan mental Sue Liu, adalah reinkarnasi Wang Ye. Sayangnya, ketika si Liusan mendapat berita itu, sudah terlambat. Namun, pada saat itulah si Liusan bertemu dengan penjahit dan mengetahui dari penjahit bahwa reinkarnasi Shenmu tampaknya muncul di kedalaman langit berbintang. Tapi apakah itu Gunung Seliu atau Mujing, tidak ada yang berani melintasi sungai panjang ruang dan waktu. Karena untuk sosok abadi di alam mereka, melakukan ini jelas merupakan hidup dan mati. Keempat, dalam beberapa tahun terakhir, si Liusan dan Mujing belum mencapai apa-apa. Mereka menemukan si Zuo yang melayani Wang Ye dan menyanderanya. Kali ini, alasan mengapa si Liusan bisa datang ke pintu adalah karena sehari sebelum kemarin, ketika kekuatan Wan Di menjimat, memanggil si Zuo, si Liusan segera menyadarinya. Dan kemarin, berita bahwa Sui memimpin Wu Meng dan yang lainnya untuk menghancurkan Sekte Iblis Enam Keinginan telah menyebar seperti badai di seluruh era iblis, dan dia secara alami diberitahu oleh si Liusan. Perlu disebutkan bahwa kemarin, si Liusan menerima pesan dari penjahit, secara langsung mematahkan reinkarnasi Shenmu, Sui, yang telah mencapai era iblis, dan mengatakan harapan itu dan si Liusan bekerja sama untuk membersihkan Sui bersama. Dia Liusan segera bertindak setelah mengetahui berita itu. Tetapi ketika mereka tiba, sudah terlambat selangkah, Sekte Setan Enam Keinginan telah dihancurkan, dan para penjahit tidak dapat lagi menghubungi mereka. Setelah mengetahui hal-hal ini, Sui merenungkan, bagaimana kalajengking darah menentukan bahwa saya tidak mati sepenuhnya pada awalnya, tetapi memilih jalan reinkarnasi dan pembangunan kembali, dan bahkan menemukan era setan. Mujing berdiri di satu sisi, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, melaporkan kepada Kaisar, masalah ini dianggap sebagai rahasia oleh Sue Xiaozi, bahkan bawahannya tidak diketahui. Sui sedikit mengangguk dan berkata, artinya, sejak malapetaka di dunia abadi pecah, kalajengking darah tidak pernah muncul lagi. Tepat. Bagaimana denganmu, kenapa kamu bekerja untuk kalajengking darah? Sui menatap Mujing. Mujing berasal dari klan King Sangmu, yang merupakan salah satu klan spiritual bawaan yang terkenal di negeri Dongeng. Dalam ingatan Wang Ye, leluhur klan King Sangmu bernama Mu Ziarah, pernah mengikuti sisi Wang Ye dan bertarung bersama di medan perang gelap negeri Dongeng. Dan duri kayu ini adalah keturunan Ziarah kayu. Mujing berkata dengan sungguh-sungguh, melaporkan kepada Kaisar, generasi muda diperintahkan oleh Kaisar Xingqing untuk menyelinap ke kamp kalajengking darah untuk melayani. Bintang. Sesosok wanita dengan rambut panjang seperti darah muncul di benak Sui. Dia berdiri di langit berbintang. Kaisar Xinglin. Dunia abadi Beiminghai, salah satu dari 3 kaisar iblis besar. Apakah juga mantan teman Dao Wang Ye? Keduanya telah mendiskusikan Taoisme di Laut Beiming selama 800 tahun, membantai ular besar yang ganas di Beiming, dan membunuh makhluk abadi kuno yang tersembunyi di kedalaman Beiming. Mayat itu juga memasuki reruntuhan Beiming, dan hidup dan mati bersama, menyaksikan jalan besar. Singkatnya, di hati Wang Ye, sangat sedikit yang bisa dianggap sebagai teman dekat. Kaisar Xinglin adalah salah satunya. Sui terdiam beberapa saat, lalu berkata, ceritakan detailnya. Mujing tidak berani mengabaikan, dan menjelaskan keseluruhan cerita satu per satu. Ternyata setelah Wang Ye diserang oleh sekelompok musuh yang tak tertandingi, itu menyebabkan seluruh dunia bergetar. Semua orang percaya bahwa Kaisar Malam Abadi, yang telah mendominasi sebuah era telah jatuh. Tapi Kaisar Xinglin tidak berpikir demikian. Dia telah merencanakan selama bertahun-tahun, diam-diam menghubungi banyak kekuatan abadi, dan mengatur sekelompok orang kuat untuk menyelinap ke kamp tempat musuh tak tertandingi itu berada. Di antara mereka, Mujing dari klan King Sangmu dikirim untuk bertugas di kamp kalajengking darah. Setelah bertahun-tahun bersabar dan bersembunyi, Mujing akhirnya mengikutinya ketika dia datang ke era iblis untuk menemukan reinkarnasi Wang Ye. Memahami hal ini, Sui mau tidak mau merasa emosional. Tidak diragukan lagi, setelah reinkarnasi Wang Ye,
teman dekat seperti Kaisar Xinglu tidak menghindarinya. Sue Xiaozi cerdik dan menggunakan semua jenis teknik rahasia yang memahami hati orang. Anda mengintai di sekelilingnya, apakah Anda tidak pernah dicurigai? Su Yi bertanya. Orang-orang yang bisa menjadi musuh tak tertandingi Wang Ye semuanya adalah raksasa yang telah memantapkan diri mereka di puncak jalan abadi. Mereka seperti penguasa langit, dan mereka dapat mengguncang negeri dongeng 3 kali. Seperti kalajengking darah, itu adalah salah satunya. Mata Mu Jing menunjukkan sedikit ketakutan yang tidak mudah dideteksi, dan berkata, jangan sembunyikan Kaisar, ketika junior menyajikan darah telah melihat identitas dan tujuannya. Dari juniornya. Tapi kalajengking darah tidak membunuhku, tetapi membuatku tetap di sisinya, menganggapku sebagai bidak catur, dan berkata bahwa dia akan selalu berguna di masa depan. Setelah mendengarkan, Su Yi mengangguk dan berkata, ini memang perilaku orang tua itu. Baginya, daripada membunuhmu, lebih baik memanfaatkan rencana dan memanfaatkan sepenuhnya nilaimu. Omong-omong, Su Yi memandang Mu Jing, apakah dia menanam benih, Ling Jihua, di jiwamu? Tubuh Mu Jing bergetar dan berkata dengan suara rendah, tepat. Bunga Lingji. Bahkan ada karakter kaisar, yang dimanipulasi oleh takdir dan dikendalikan oleh mereka. Karena Ling Jihua di jiwamu masih ada, itu membuktikan bahwa malapetaka yang terjadi di negeri dongeng tidak menghancurkan benda tua dewa berdarah itu. Dengan kata lain, dia masih hidup. Su Yi berpikir keras. Ling Jihua dikendalikan oleh kalajengking darah. Jika kalajengking darah menderita, bunga ini akan layu dan layu. Dan mendengar kata-kata Su Yi, Mu Jing berkata dengan kekaguman, ini memang seperti yang diharapkan Tuan Kaisar Zun. Sekitar 20 tahun yang lalu, si Liu Shan menerima jimat surat. Surat ini dari Qini, murid tertua dari Cakrawala Darah. Disebutkan dalam surat itu bahwa, dalam beberapa tahun terakhir, Cakrawala Darah telah mundur dan berkultivasi di tempat yang misterius. Juga, surat itu juga membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan Tuan Kaisar Zun. Lebih dari 20 tahun yang lalu, surat dari murid Blood Firmament menyebutkan sesuatu yang berhubungan dengannya. Su Yi berpikir, di mana suratnya? Mu Jing segera mengeluarkan surat dari jubah lengan bajunya dan meletakkan tangannya di atasnya. Su Yi mengambilnya di tangannya dan menembus ke dalamnya dengan akal ilahinya. Isi suratnya sederhana. Secara kasar, lebih dari 100 tahun yang lalu, pengaruh Immortal Fallen Era secara bertahap berakhir. Dunia abadi telah datang, mengantarkan pergolakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orde lama telah lama mati di zaman kejatuhan abadi, dan tatanan baru belum terbentuk. Dunia abadi saat ini seperti awal dari kekacauan. Perubahan besar sedang terjadi. Kini, murid tertua Sue Xiaozi, yang bertanggung jawab atas Sekte Taiking, mengumpulkan para pengikutnya dari seluruh dunia untuk membangun kembali pengadilan abadi pusat dan mengatur dunia. Zine menginstruksikan si Liu Shan dalam suratnya untuk mengawasi seorang pria bernama penjahit, mengatakan bahwa pria ini adalah utusan yang melayani di bawah tahta para dewa. Melalui penjahit, Anda dapat menemukan petunjuk tentang reinkarnasi Wang Ye. Melihat ini, Su Yi menyipitkan matanya. Kini adalah murid tertua kalajengking darah, bagaimana dia tahu bahwa penjahit itu bekerja untuk dewa kegelapan? Pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Su Yi kemudian melihat ke bawah dan menemukan sesuatu yang tidak terduga. Zine mengatakan dalam suratnya bahwa sekarang di negeri dongeng, sekelompok kekuatan tak tertandingi mengerahkan kekuatan mereka untuk menemukan reinkarnasi Wang Ye. Selain itu, beberapa kekuatan tak tertandingi telah menemukan petunjuk khusus melalui kekuatan masing-masing dan sudah mulai bertindak. Melihat ini, Su Yi sedikit mengernyit. Sekelompok kekuatan tak tertandingi di dunia peri semuanya mencari diri mereka sendiri. Tidak diragukan lagi, kekuatan tak tertandingi itu kemungkinan besar adalah musuh Wang Ye selama hidupnya. Dengan kata lain, orang-orang itu kemungkinan besar adalah kelompok musuh yang sama yang pernah bekerja sama dengan Bloody Heaven untuk menyerang Wang Ye. Mungkin, justru karena kekuatan tak tertandingi itu telah bertindak, yang membuat Kini merasakan tekanan. Dalam surat itu, dia memerintahkan si Liu Shan untuk melakukan segala kemungkinan untuk menemukan reinkarnasi Wang Ye.
Jika Anda butuh bantuan, hancurkan saja surat ini dan hubungi Zine. Lampu di kuil bergoyang, menyinari wajah Sui yang duduk di kursi rotan, berkedip-kedip. Dia menggosok surat itu dengan ujung jarinya, tenggelam dalam pikirannya. Surat ini diberikan kepada si Liusan lebih dari 20 tahun yang lalu. Demikian pula, pada saat itu, sekelompok kekuatan tak tertandingi di dunia abadi sudah menggunakan kekuatan bawahan mereka masing-masing untuk menemukan reinkarnasi mereka sebagai Wang Ye. Bahkan, menurut apa yang dikatakan Zine dalam surat itu, seseorang telah menemukan petunjuk tentang dia. Semua ini membuat Sui mengerutkan kening, menyadari ada yang tidak beres. Lagi pula, dia hanya datang ke era iblis selama beberapa hari. Lebih dari 20 tahun yang lalu, ketika dia baru saja bereinkarnasi di benua Changqing, dia bahkan belum terbangun dari kesadaran Su Xuanjun. Tetapi pada saat itu, ada sekelompok kekuatan tak tertandingi yang beraksi di dunia peri, yang benar-benar luar biasa dan sama sekali tidak terduga bagi Sui. Setelah berpikir lama, Sui sampai pada kesimpulan. Sangat mungkin bahwa ketika dia adalah Master Pedang Xuanjun, berita tentang reinkarnasi dan reinkarnasinya menyebar ke dunia abadi. Sepertinya perlu kembali ke alam bintang Xuan Huang lagi. Mata Sui berbinar. Jika kelompok kekuatan tak tertandingi di alam abadi telah memulai operasi mereka lebih dari 20 tahun yang lalu, mereka pasti akan mengirim pasukan mereka ke Kyushu liar di alam bintang Xuan Huang. 4 tahun lalu, saya berangkat dari alam bintang Xuan Huang ke kedalaman langit berbintang. Sebelum itu, tidak ada hal aneh yang terjadi. Sui berkata pada dirinya sendiri, ini juga berarti bahwa kekuatan dari alam abadi itu mungkin sudah mulai bertindak, tetapi mereka belum memasuki alam bintang Xuan Huang. Alasannya juga sangat bagus untuk berspekulasi. Jalan menuju kenaikan dunia manusia telah lama rusak, dan medan perang ekstrateritorial yang menuju ke negeri dongeng telah menghilang untuk selamanya. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang dari dunia peri tidak bisa datang ke dunia sama sekali. Sui merasa aneh, itu di sini. Tidak peduli apa, setelah kembali ke kedalaman langit berbintang kali ini, aku akan kembali ke alam bintang Xuan Huang. Sui berbisik dalam hatinya, pada saat itu, mungkin petunjuk dapat ditemukan. Di kedalaman langit berbintang, perubahan drastis yang belum pernah terjadi sebelumnya juga terjadi. Tidak hanya jalur kenaikan muncul kembali, tetapi bahkan kekuatan aturan keabadian pulih. Bahkan, tidak akan lama sebelum medan perang ekstrateritorial yang menghilang untuk selamanya itu akan muncul kembali di dunia. Kekuatan dunia peri juga memiliki kesempatan untuk muncul kembali di dunia. Ketika saatnya tiba, Sui akan tahu tanpa berpikir bahwa banyak masalah akan datang kepadanya. Bukan hanya karena dia adalah reinkarnasi dari Wang Ye. Lebih penting lagi, Anda mengendalikan reinkarnasi. Sekarang walaupun aku tidak bisa membantumu membasmi bunga roh di jiwamu, tapi aku bisa membantumu memenjarakan bunga ini, agar kamu tidak dimanipulasi oleh kalajengking darah. Sui merenung, di masa depan, setelah saya menginjakkan kaki di Immortal Dao, saya dapat dengan mudah menyelesaikan masalah ini untuk Anda. Mu Jing terkejut di mana-mana, dan ada sedikit kegembiraan di wajah dingin dan besi itu. Dia segera berlutut di tanah dan berkata, tolong juga minta Tuan Kaisar Zun untuk menyelamatkanku. Di alam abadi, siapa yang tidak tahu, bunga Lingji, Kaisar Suexiao yang menakutkan dan tabu seperti apa? Dalam beberapa tahun terakhir, Mu Jing telah berkecil hati, dan telah lama kehilangan harapan untuk memberantas bunga roh dalam jiwa. Tapi kali ini, kata-kata Sui membuatnya merasa terangkat, jika seseorang yang jatuh ke dalam penjara yang gelap melihat kesempatan untuk keluar dari masalah. Bangun, dan di masa depan, kamu tidak boleh berlutut di depanku lagi. Sui Dao. Mu Jing segera bangkit dan berkata dengan sungguh-sungguh, ya. Sui tidak berbicara omong kosong lagi, dia langsung menggunakan nafas pedang 9 penjara untuk membentuk pola dekrit padat, yang dipegang dalam semangat Mu Jing. Pada saat ini, Mu Jing jelas merasa bahwa Ling Jihua, yang telah mengakar di jiwanya, benar-benar tertekan. Terima kasih, Tuan Kaisar. Mu Jing membungkuk dan membungkuk dengan rasa terima kasih. Kamu mundur, aku ingin bertemu dengan murid tertua kalajengking darah. Su Yi memesan.
Iya. Mu Jing memimpin dan mundur jauh ke sudut aula. Su Yi baru saja menghancurkan surat itu. Cahaya peri yang aneh dan tak terduga terjalin, dan segera, tirai cahaya yang megah muncul di kehampaan. Pada saat yang sama, dunia abadi, agama Taiking, negeri dongeng. Seorang pria kurus berjubah Tao sedang duduk di bawah pohon kuno, memainkan kin. Suara piano seperti gemericik air, seperti angin sepoi-sepoi. Seutas kebenaran agung dari Dao Agung, disajikan dalam suara piano, berevolusi menjadi kelopak yang jatuh tak terhitung jumlahnya, dan bahkan aroma menyegarkan meresap ke udara. Di kejauhan, dua bocah lelaki Tao dengan alis indah itu menunjukkan kekaguman. Penguasaan master dalam memainkan kin telah mencapai titik, suara indah berubah menjadi bentuk, dan bunga peri jatuh berantakan. Tiba-tiba, suara piano berhenti, dan kelopak bunga di seluruh langit menghilang. Pria kurus berjubah Tao mengangkat tangannya untuk mengambil surat yang diam-diam bersinar, dan senyum muncul di bibirnya. Dia menghancurkan surat itu dan tirai tipis muncul. Dia Liu San, apakah kamu sudah menemukan targetnya? Pria berjubah Tao itu bertanya sambil tersenyum. Tirai tipis berubah, mencerminkan pemandangan kuil. Di istana, ada deretan rak buku, dan seorang pria duduk dengan nyaman di kursi rotan di depan meja. Lampu bergoyang berbintik-bintik memercik padanya, tetapi orang-orang hanya bisa melihat garis besar sosoknya, tetapi tidak wajahnya. Ketika melihat adegan ini, pria berjubah Tao menyipitkan matanya, senyum di wajahnya menghilang, dan berkata, "Siapa kamu?" Pada saat ini, pria berjubah Tao dipenuhi dengan aura tak terlihat, agung seperti dewa. Di kejauhan, kedua bocah Tao itu membeku dan menggigil. Di tirai tipis, Su Yi, yang sedang berbaring di kursi rotan, menyesap anggur dan berkata, "Apakah kamu murid tertua Sue Xiaozi, kini?" Pria berjubah Tao berkata dengan mata yang dalam, "Tidak buruk." Dia mencoba melihat wajah Su Yi dengan jelas, tetapi ada tirai tipis, dan Su Yi sedang duduk dalam kegelapan di bawah bayangan lampu, tetapi dia tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Hanya samar-samar terlihat bahwa ini adalah seorang pemuda dengan sikap santai dan santai. "Saya adalah orang yang Anda cari. Su Yi Dao. Kaisar Malam Abadi." Wajah pria berjubah Tao itu sedikit berubah, gambang yang tergeletak di depan lututnya tampak ketakutan, senarnya bergetar, dan suara dengungan rendah keluar. Segera, pria berjubah Tao itu tampaknya menyadari bahwa dia telah tersesat, dan ekspresinya dengan tenang menjadi tenang, dan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa Anda sebenarnya berada di era iblis. Aku datang bukan untuk mendengar omong kosongmu saat aku melihatmu." Nada suara Su Yi acuh tak acuh. Pria berjubah Tao itu terdiam sesaat, dan berkata, "Kamu menghancurkan surat yang aku berikan kepada si Liu San, dan kamu tidak ragu untuk mengungkapkan identitasmu di depanku, apa yang kamu coba lakukan?" Su Yi berkata dengan santai, "Dua hal. Hal pertama, beritahu tuanmu, Sue Xiaozi, dan katakan padanya untuk berhati-hati, aku tidak tahu kapan dia mundur, aku akan melakukannya. Akan tiba-tiba muncul di depan guanya dan mencabuti kepalanya." Pria berjubah Tao itu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Jika kamu memiliki kemampuan, mengapa kamu tidak membunuhnya sekarang? Atau, jika kamu bereinkarnasi dan dibangun kembali, kamu masih jauh dari mampu melakukan langkah ini." Su Yi mengabaikannya, menyesap anggur dan berkata, "Hal kedua, saya mendengar bahwa Anda ingin membangun kembali pengadilan abadi pusat." Pria berjubah Tao berkata tanpa ekspresi, "Ya, di dunia abadi hari ini, setelah dampak bencana abadi selama ratusan ribu tahun, tatanan telah lama runtuh, dan dunia dalam kekacauan dan kekacauan. Ketika seseorang berdiri dan membangun kembali pengadilan abadi pusat, dunia akan diperbaiki, dan akan ada dunia yang cerah di dunia." Su Yi mencibir, matanya acuh tak acuh dan dingin, "Kalau begitu, kamu juga harus tahu bahwa siapapun yang memegang otoritas pengadilan abadi pusat membutuhkan persetujuanku. Dan aku bisa mengatakannya sekarang, kamu tidak layak." Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.